Ada seorang yang datang atau seorang khalifah di masa Umayyah sempat bertanya kepada seorang ulama yang berkata begini, kira-kira saya nanti saya ini akan di mana di akhirat, di surgakah atau di nerakakah? Maka jawaban si alim begini, pertemukanlah diri Anda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, itu tepatnya ada dalam surah Al-Infitar, surah nomor 82 ya, ayat 13 dan 14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, ya. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang selama hidup di dunia menjadi orang yang baik, patuh kepada Allah, ya, selalu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, pasti masuk ke naim, ke surga. Dan orang-orang yang fujjar, membangkang, kufur, maksiat, ya, tidak kembali kepada Allah sampai meninggal, maka masuk neraka. Ini jawaban sederhananya. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan selama ini aktivitas sehari-hari, kita harus sadari dan menerima fakta ini akan berhenti satu waktu. Semua aktivitas kita akan berhenti. Dengan datangnya ajal setiap orang di antara kita. Dan harus kita fahami baik-baik masalah ini. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi memang ajal itu kalau datang tidak mengenal Anda sakit dulu baru mati. Kalau ada orang punya persepsi nanti dia sudah sangat tua baru meninggal, maka berarti tidak ada anak yang meninggal bayi. Tidak ada yang meninggal bayi, tidak ada yang meninggal anak-anak, tidak ada yang meninggal remaja. Faktanya tidak seperti itu. Ya. Kalau ada orang berpikir nanti dia meninggal dunia pada saat dia masuk di ruangan ICU. Ruangan ICU yang pertama kita bisa masuk setiap detik, setiap saat. Karena ada orang keluar rumah sehat, tabrakan masuk ruangan ICU. Ada orang tiba-tiba kena serangan jantung tanpa dia tahu. Tiba-tiba masuk ICU. Dan yang uniknya, Bapak Ibu renungi ya, coba perhatikan mana yang lebih banyak jumlahnya, orang yang ada di rumah sakit sebagai pasien, atau orang yang lula lalang di depan rumah sakit. Kira-kira mana yang lebih banyak jumlahnya? Orang yang lula lalang. Artinya apa? Orang yang meninggal sehat lebih banyak daripada orang meninggal sakit. Ruangan ICU, IGD, UGD ini di rumah sakit jumlahnya berapa sih? Rumah sakit paling besar mungkin 10 lah gitu kan. Artinya dia tahu kapasitasnya orang yang sakit tiba-tiba itu tidak banyak sebenarnya. Ini orang lebih banyak dalam kondisi sehat meninggal dunia. Aktivitas sehari-hari kita setiap pagi bangun, kemudian kita mandi, sholat, kemudian kita sarapan, misalnya terus kerja, aktivitas masing-masing lah. Sampai malam besok lagi begitu, ini pastikan akan berakhir. Dan sudah terlalu banyak miliaran manusia sebelum kita mengalami hal yang sama. Salah satu bahan renungan yang paling menarik adalah Bapak Ibu sesekali longin dalam 1 bulan sekali aja. Kalau bisa seminggu sekali bagus. Coba datang ke kuburan. Hanya beberapa menit saja. 1 menit, 2 menit aja lah. Sekitar walaupun bukan kerabat kita di situ, sekedar kita melihat gundukan tanah itu dengan batu nisannya. Renungi baik-baik. Di bawah kuburan itu ada orang yang seperti kita dulu. Manusia, sama judulnya manusia. Mungkin dia lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih dihormati orang, lebih banyak keturunannya. Misal contoh, lebih banyak segala-galanya. Tapi dia juga meninggal dunia. Dan kita hitungan detik ini, ya, umur kita yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah umur yang sudah berlalu. Contoh saya umurnya 50 tahun sekarang. Alhamdulillah sudah berlalu. Berarti sekarang umur saya yang sebenarnya 50 tahun itu. Ke depan saya nggak tahu nih. Tinggal sehari kah, 2 hari kah, seminggu kah Allah. Kalau Allah masih kasih 50 tahun lagi, Alhamdulillah 50 tahun lagi. Tapi kan kita tidak tahu. Jadi sebenarnya umur kita yang sebenarnya sudah berlalu. Itu yang sudah kita nikmati, sudah kita lalui. Kalau berisi hal yang baik, Alhamdulillah. Kalau hal yang buruk, segera taubat. Sebelum memang datang hisabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus fahami baik-baik, satu waktu akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Saya pernah mengadakan satu pelatihan, Bapak Ibu sekalian. Waktu itu tablik akbar di kota Makassar tentang masalah kematian. Dan ini sekarang saya terapkan di kampus, di penerimaan mahasiswa baru. Waktu itu ada di Padang, di Universitas Putra Indonesia di Padang. Karena setiap ada penerimaan mahasiswa baru, biasanya kami diundang untuk mengisi
masalah keimanan, akidah kepada mahasiswa baru ini. Tapi salah satu program dalam seharian dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu adalah di hari terakhir penutupannya saya buat pelatihan menjadi jenazah. 5 menit saja. Saya minta disiapkan kain kafan sama semua perlengkapan jenazahnya. Geranda jenazahnya juga begitu. Kemudian saya minta, waktu itu teman-teman mahasiswa waktu di Tablik Akbar di Makassar juga saya minta jemaahnya. Di ibu-ibu ada panitia akhwat yang sudah siap, di bapak-bapak ada juga panitia ikhwanya. Waktu di Tabligh Akbar Makassar, saya minta siapa yang mau naik, bapak-bapak dan ibu-ibu di sebelah saya di tempat pengajian ini untuk menjadi jenazah 5 menit saja. Kita adakan pelatihan. Waktu di kota Makassar itu ada satu, saya ingat sekali tukang batu. Beliau mengatakan saya, dan adik beliau ini kebetulan ikut belajar sama saya. Adiknya masih SMA. Kembar anak adiknya dan itu ikut belajar sama kami. Dia bilang saya Ustaz, baik silakan naik. Waktu dia naik, saya bilang nanti kalau bapak masuk mulai baring di atas kain kafan ini tolong tutup matanya dan renungi saja apa yang saya ucapkan. Tidak lebih daripada itu. Renungi baik-baik. Tutup matanya, renungi saja apa yang saya ucapkan. Dan tolong lupakan dulu kalau Anda sedang ada di masjid ini. Ya, Anda bayangkan memang Anda sedang meninggal dunia. Baik, setuju Ustaz, setuju. Dia baringlah. Kami panggil panitia, kemudian setelah itu dia tutup matanya. Lalu saya bilang, mulai sekarang tolong tutup mata. Dan semua hiruk-pikuk ada di masjid ini, bayangkanlah hiruk-pikuk di rumah Anda, di saat Anda meninggal dunia, dan tidak bisa Anda protes. Gak boleh ribut, jangan bisik, gak ada. Gak bisa. Orang mau ngomong apa saja Anda tidak bisa protes lagi. Itu juga sudah bukan rumah Anda lagi. Udah warisan. Maka mulai dia dibungkus kain kafan, disentuhkan di pipinya, dibungkus di badannya, dan saya minta panitia untuk membuka bagian wajah saja. Dan saya bilang coba diresapi baik-baik, kain ini tersentuh di tubuh Anda, dan inilah hari-hari terakhir Anda bersama kami. Terus kemudian saya bilang, coba Bapak bayangkan semua peluang ibadah yang pernah terlintas dalam hidup Anda tapi Anda sia-siakan. Ada kesempatan sholat, kesempatan puasa, kesempatan berzikir, baca Quran, sedekah, bakti orang tua. Pokoknya apa saja, sudahlah nanti aja disia-siakan. Bayangkan itu. Dan Anda sangat membutuhkan pahalanya. Waktu saya sampaikan ini, saya lihat sendiri orang itu. Dia meneteskan air mata. Gitu kan. Dia sudah mulai terbawa dengan itu. Karena dia terbungkus dengan kain kafan. Kemudian saya bilang, simpan dulu ini. Sekarang coba bayangkan semua peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Kesempatan zina, kesempatan bohong, kesempatan nipu, kesempatan mukul orang, apalah zalim. Bayangkan semua itu. Dan sekarang Anda akan dihukum sama Allah. Anda tidak punya kesempatan lagi taubat. Udah selesai, itu hitungan detik ya. Dan saya bilang sekarang Bapak akan kami pikul badannya, jasadnya ke geranda jenazah. Jangan dibuka matanya, tetap diresapi baik-baik. Bayangkan semua memang ini terjadi. Tangan teman-teman panitia ini adalah tangan-tangan orang yang mengantar jenazah Anda ke liang lahat. Waktu itu di Makassar saya minta di masjid digali liang lahat. Kemudian setelah itu dipikul lah dia di keranda itu. Lalu kami pikul. Saya tetap bawa mic, saya mengatakan, Pak inilah detik-detik terakhir Anda bersama kami. Kami mengantar Anda ke liang lahat Anda. Kemudian dia turunkan. Bapak tolong jangan buka matanya, tetap resapi. Diturunkanlah dia ke liang lahat itu lalu ditutup dengan kain. Terus saya bilang, Pak, sekarang buka matanya, inilah rumah Anda sekarang. 1 kali 2 meter. Yang selama ini rumah Anda 100 meter, 1000 meter, 1 hektar, selesai. Itu udah gak ada. Ini tempat Anda sekarang. Setelah selesai, saya suruh keluar. Silahkan Pak keluar. Itu waktu Bapak itu keluar, Bapak Ibu sekalian ya. Saya bukan ngarang-ngarang, di sempoyongan Bapak itu. Kemudian masuk ke masjid, kami pandu, lalu kami kasih mikrofonnya. Pak, tolong cerita Pak. Pengalaman tadi apa yang dirasakan jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic sambil gemetar. Sambil dia mengatakan, Ustaz saya menyesal, saya begini. Jadi dia bicara ini, menceritakan tentang peluang ibadahnya yang luput dan dosanya yang dia tidak sempat taubat. Seakan-akan tidak ada orang di masjid itu. Padahal jumlahnya ribuan orang yang hadir. Dia udah gak pikir lagi tuh. Dia sudah terbawa dengan permasalahan dia sendiri. Itu juga terjadi waktu di kampus UPI di Padang juga begitu. Berapa banyak mahasiswa yang nangis-nangis. Sampai saya tanya, apa yang kebayang tadi waktu ibadah? Oh saya tidak sholat Ustaz. Dia ngomong depan teman-temannya ribuan orang mahasiswa dan mahasiswi. Saya tidak sholat Ustaz. Apa dosa yang lain? Oh saya durhaka sama ibu saya durhaka sama ayah saya. Begini dan begitu gitu. Jadi dia sebutin semua. Baik, setelah selesai semua pelatihan ada satu ibu coba waktu di Masjid Makassar sampai pingsan.
Jadi saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini hanya pelatihan. Sekarang ini Anda masih bisa kembali aktivitas seperti biasa. Tapi pastikan demi Allah ini akan terjadi satu waktu Anda tidak bisa kembali lagi. Allah sudah membuka hati kita sekarang supaya kita merenungi baik-baik. Jangan tunggu waktu itu lalu kita menyesal. Yang lalu sudahlah. Harap yang lalu kita punya banyak kekurangan dalam ibadah, kita punya banyak kebodohan dalam ilmu agama, kita banyak buat dosa. Oke, mulai detik ini mendengarkan cerita ini, ceramah ini, perbaikin. Makanya judul kita tentukan arah hidupmu. Ini kita perlu tentukan nih. Bapak Ibu saya mau berharap tinggal pulang dari umroh ini, oh sudah begini arah saya. Nah sudah lurus, istiqomah, selesai. Tentukan aja, mau jadi ahli surga, berarti sudah jelas amal-amalnya semua. Tutup aurat, jaga pendapatan halal, tidak ada lagi ghibah, nggak ada fitnah, nggak ada dosa-dosa, sibuk dengan ketaatan. Atau Anda memang sekalian jadi ahli neraka sudah. Karena kalau tidak ditentukan sekarang, kira-kira kapan? Kan tidak mungkin kita tunda-tunda ini. Waktu terus berjalan. Ajal akan datang. Kalau Nabi Muhammad SAW saja, Nabi mulia, meninggal dunia apalagi kita. Jangan selalu terpukau dengan, oh saya rajin olahraga, saya punya makanan saya selalu makanan yang terbaik, saya hidup di lingkungan yang udaranya asri, itu tidak menjamin. Ajal kalau datang akan meninggal dunia. Maka tentukan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Dan target kami adalah, bagaimana Bapak Ibu pada saat sudah tersentuh secara agama, tidak usah setengah-setengah jadikan agama ini sebagai pegangan. Karena ada orang hijrah, tapi masih setengah-setengah. Dia mau jadi orang baik tapi ya masih ada dibuka pintu-pintu pelanggarannya. Kenapa dia masih buka ini? Kenapa enggak 100% jadi orang baik? Dia masih nyicil-nyicil. Karena ini sayang. Nanti akan dia menyesal juga kalau dia tahu nanti hari kiamat ternyata ada yang dia masih lakukan dari pelanggaran. Kenapa dia enggak menjadi orang baik sekalian? Sementara agama ini menyuruh kita jadi orang baik dan agama ini memandu kita menjadi orang yang mulia di depan manusia loh. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Pasti kita mulia di mata manusia. Dan yang dilarang itu mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, membunuh. Ini semua tidak baik di mata manusia. Lalu kenapa kita nggak mau jadi 100% menjadi orang muslim yang sejati? Sementara Allah bilang, ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang beriman, jadilah muslim yang kafah, yang menyeluruh. Semua hidupmu jadi seorang muslim yang sejati. Halal nikmati, haram tinggalkan. Perintah kerjakan, larangan dijauhi. Mau satu dunia setuju enggak setuju enggak penting, yang enggak penting bagi saya, yang penting Allah memerintahkan. Nah, seperti itu. Memang harus menjadi begitu kita. Baru bisa umat Islam ini memimpin dunia. Baru umat Islam ini menjadi contoh bagi orang yang lain, gitu kan? Dan kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan perkembangan yang ada, mengikuti, oh gayanya orang ini, gayanya itu tidak akan terpengaruh. Karena kita sudah berpegang pada agama kita yang sebenarnya. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan, jalan benar atau jalan salah. Jalan benar adalah jalannya Allah Azza wa Jalla. Juru bicaranya Allah, ini ujungnya surga ya, yang abadi di sana. Juru bicaranya Allah, para nabi-nabi dan rasul. Penyambung dari nabi dan rasul adalah para ulama dan da'i. Anda dulu di pengajian seperti ini, dengarin ceramah, ikuti majelis-majelis mereka, baca buku-buku mereka. Maka Anda akan dipandu ke jalan Allah dan Anda akan masuk surga. Karena diingatkan, ayo takut pada Allah, ibadah yuk, jangan buat ini, bertobatlah segera. Ini jalan yang benar. Jalan yang kedua jalan sesat. Tidak ada jalan yang ketiga. Maka harus tentuin jalannya. Jalannya iblis. Iblis ini ujungnya neraka. Iblis menyesatkan manusia. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Ya, kalau kita gabung ini cuma dua saja. Dukun dan grupnya. Dukun, peramal, penyamun, penyihir. Dan ahli maksiat. Anda berteman sama mereka. Dipandu ke jalannya iblis. Pasti. Kita berteman sama pezina. Diajak zina juga. Masuk neraka nanti. Riba. Diajak riba juga. Kan gitu. Zalim. Buat ajak zalim. Kan begitu. Jadi masuk neraka. Maka tidak ada jalan yang ketiga. Oleh karena itu tentukan dari sekarang. Arah jalan kita ini harus jelas. Jadikan momentum umroh Anda ini momentum perubahan total dalam hidup. Menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Kita tidak tahu, mungkin setelah pulang sehari 2 hari kita meninggal. Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Tadi subhanallah, saya niat mau nyampaikan ceramah ini untuk Bapak Ibu sekalian. Khatib Jumat tadi, Syekh Hudhaifi nyampaikan masalah itu. Oke, beliau sedikit agak menangis tadi, berhenti-berhenti itu karena beliau tersentuh, karena umurnya sudah sangat tua. Saya waktu masih mahasiswa di sini, beliau sudah jadi imam Masjid Nabawi itu. Sampai sekarang Masya Allah masih hidup, gitu kan. Jadi memang beliau menyampaikan tentang masalah pentingnya orang sadar tentang kematian. Nanti kalau nanti orang akan menyesal, bagaimana nanti amal-amal akan ditimbang, bagaimana surga, bagaimana neraka, itu penting untuk difahami Bapak Ibu sekalian. Karena memang itu rukun iman kita. Dan jangan terus-menerus mengelabui diri seakan-akan masih panjang waktu, nanti aja. Gak ada gunanya.
Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Allah, ini bahasa saya supaya mudah difahami, tidak akan pernah menurunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari maksiat atau menyuruh kita ibadah. Tapi kita yang harus mengubah diri kita sendiri, dan akhirnya Allah akan mudahkan itu untuk kita. Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi kita harus memulainya. Baru Allah bilang dalam surah Al-Anfal, Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami, dia mau menjadi orang baik, kami akan pandu ke jalan-jalan kami. Tapi kalau Allah lihat orang ini setengah-setengah, ya udah dibiarin aja. Anda tidak akan pernah merasakan kenikmatan sholat malam, kalau sujud gak mau angkat kepala, kalau ngaji gak mau berhenti, kalau zikir selalu merasa nikmat, selalu kalau berdoa nyaman. Itu Anda akan rasakan maksimal kalau Anda tutup lawannya ibadah itu, yaitu maksiat. Gak bisa, ya. Tidak harus betul-betul menutupnya. Dalam meninggalkan dosa maksiat ini Bapak Ibu sekalian, ini biasa kami kasih di pengajian contohnya. Orang yang buka pintu maksiat, apapun itu sifatnya, ya semoga Allah maafkan yang lalu-lalu. Sekali lagi saya bilang kalau pengajian begini dari sekarang ke depan kita bicara. Kita tidak bahas yang lalu-lalu. Orang yang buka pintu maksiat dalam hidupnya, sama dengan orang yang rumahnya sedang jebol temboknya. Jebol. Karena terbuka. Serangga bisa masuk, hujan bisa masuk, ya. Ini ada dua cara. Cara yang pertama kurang efektif, cara yang kedua efektif sekali. Yang pertama, yang kurang efektifnya Anda cuma pakai selimut saja. Udah saya pakai selimut aja deh. Mungkin Anda aman beberapa saat, setelah ketiduran, selimut terbuka, udara dingin tetap masuk, serangga tetap masuk, mengganggu. Ini yang biasa orang lakukan. Dia hidup di lingkungan yang penuh ahli maksiat. Dia masih membuka peluang orang untuk memberikan dia kesempatan buat dosa. Ini seperti pakai selimut aja. Setiap saat bisa terlepas. Cara efektif gimana? Ambil batu bata sama semen, tutup tuh tembok. Selesai. Tutup, Anda tidak pakai selimut pun aman. Nah ini yang penting. Tutup semua pintu-pintu dosa, tinggalkan semua lingkungan yang buruk itu, Anda akan aman. Selama masih kontek-kontekan, berada di grup, komunikasi di media, kacau semua ini. Karena terus akan mengganggu. Hari ini kita kuat iman, besok kita kendor, dia akan berpengaruh untuk kita. Dan tidak ada waktu Bapak Ibu sekalian. Waktu sangat terbatas. Demi Allah waktu kita sedikit. Sedikit. Ya, jangan disia-siakan ini. Waktu tinggal sedikit. Kita bukan lagi anak bayi yang baru lahir. Maka harus hati-hati sekali. Tentukan dari sekarang dan harus hati-hati. Ya. Menjadi orang baik sekalian sehingga meninggal menjadi ahli surga atau menjadi orang buruk. Contoh-contoh dalam kehidupan kita sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Nabi-nabi yang terdekat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau bahas semua nabi-nabi panjang lebar. Ya. Nabi Muhammad SAW, Allah sudah sampaikan kepada kita sejarahnya. Allah sampaikan kita di masjidnya sholat. Ya. Kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, tahu pelajaran yang beliau sampaikan, dan kita tahu bagaimana sahabat-sahabat yang mengikuti beliau selamat semuanya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Bilal, semuanya selamat. Di dunia ini Allah bahagiakan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kata ulama radhiyallahu anhum majma'in, ini khulafaur rasyidin, 4 orang sahabat Nabi yang mulia. 2 mertua Nabi, Abu Bakar sama Umar, 2 anak mantu Nabi, Uthman sama Ali. Ini orang-orang kalau bukan karena Islam tidak dikenal. Islam yang membuat mereka terkenal. Dan bahkan menjadi raja-raja kaum muslimin, dikenang sejarah dunia. Kalau bukan karena Islam, Bilal tetap dalam keterbudakannya. Dan tidak akan dikenang. Tapi dengan Islam jadi muazzin, jadi terkenal, jadi ulama besar, kalangan sahabat, bahkan mujahid yang terkenal dan menjadi orang kaya sebelum meninggal. Bilal miskin waktu di Mekah. Tapi waktu pembebasan Persia, dia ikut di pasukannya Umar bin Khattab dan dia menjadi orang kaya, mendapat harta rampasan perang yang sangat banyak. Kalau bukan karena Islam, tidak akan mulia Khabbab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud, yang terkenal orang-orang rendahan di Mekah dulu. Tapi Islam membuat mereka mulia, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sudah ada contoh. Anda mau ikutin orang-orang ini, Anda akan sama, bahwa tidak akan jauh dari hukumnya. Abu Lahab, Abu Jahal, dulu di masa itu, kalau kita lihat buku-buku sejarah, rumahnya mereka besar, hartanya banyak, pengikutnya banyak. Tapi apa yang dikenang sekarang? Gak ada, kecuali keburukannya. Nah ini, ngikutin orang yang selamat itu, Nabi dan para pengikutnya, atau orang-orang yang seperti ini. Sebelumnya Nabi Musa, ada Nabi Musa dan para pengikutnya, ada Fir'aun dengan pengikutnya. Ada Nabi Ibrahim dengan Namrud, ada Nabi Ibrahim sama pengikutnya yang beriman, ada Namrud sama pengikutnya. Jadi sudah ada contoh-contohnya. Bahkan muminya Fir'aun masih bisa kita lihat di Kairo, gitu ya. Jadi kita mau pilih, jadi orang yang mana nih? Mau kemana arah kita? Bapak Ibu harus tentukan sendiri.
Kami, dai-dai dan para ulama, saya tidak katakan diri saya ulama, saya seorang dai yang belajar dari para ulama. Tapi kami dan para ulama-ulama, guru-guru kita ini semuanya, hanya bisa teriak-teriak begini Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kami datang ke rumah Anda tiap hari, ayo Bapak Ibu sadarlah, nggak mungkin. Anda harus mengubah diri Anda sendiri. Baru Allah gerakkan nanti pintu-pintu hidayah terbuka. Anda dapat komunitas yang baik, tersentuh hati Anda untuk sholat malam, seperti ini ikut umrah. Nah, kalau Allah lihat ada kebaikan, Allah bukain selalu pintu-pintu kebaikan itu. Nah, momentum umrah ini tepat banget karena kita menyiapkan jiwa kita, mengeluarkan harta kita, mengeluarkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan ini. Kalau pulang umrah begini ataupun haji tidak berubah, maka kapan mau berubah ini? Kapan mau jadi lebih baik? Sementara waktu sangat terbatas, gitu kan? Nah, ini poin penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus tentukan jalan kita. Fir'aun itu, teman-teman sekalian ya, waktu dia masih hidup, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Coba bayangkan. Kenapa dia bilang begitu Bapak Ibu sekalian? Karena dia tampan, tinggi, kekar secara fisik ya. Sempurna kalau laki-laki. Raja, kerajaan Firaun itu menguasai seluruh setengah dunia. Afrika dan daerah Eropa ya, dikuasai sama Firaun. Pasukannya nggak pernah kalah. Mengaku Tuhan, masyarakatnya mengakui dia sebagai Tuhan. Kurang apa lagi? Sampai dia mengatakan saya Tuhan kalian, orang semua akui sebagai Tuhan. Kalau kita belum pernah ngaku Tuhan itu kayak jauh banget. Masih mungkin cuma bangga dengan mobilnya, jabatannya. Ini Fir'aun sudah melampaui kita, sudah ada contoh. Tapi Allah binasakan, Allah mengatakan pada saat Allah tenggelamkan, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu hai Fir'aun supaya jadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang sesudahmu. Kami pernah buat di Uhud Tour paket umroh plus Mesir. Masuk ke tempatnya musim Fir'aun itu. Pas lewat di buminya, ada satu jamaah bilang saya, Ustaz ini yang Fir'aun itu. Yang dulu bangkang sama Nabi Musa. Bilang ya, ini Allah kekalkan jasad. Sampai hari ini rambutnya masih tumbuh. Ya, kukunya masih ada. Dia cuma kayak keriput aja. Gitu ya. Tapi masih bisa dilihat wujudnya. Supaya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Anda mau jadi kayak Fir'aun atau seperti Nabi Musa? Tinggal pilih ini. Mau jadi Nabi Muhammad atau Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, dan ini harus ditentukan Bapak Ibu. Arah jalan kita harus ditentukan. Dan saran saya, jangan setengah-setengah. Anda yang berbisnis di sini pasti tahu. Bagaimana cara Anda sukses dalam bisnis? Saya juga berbisnis. Kalau kita serius menekuninya, ya kan? Tidak bercabang-cabang pikiran, tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah tidak akan berkembang. Nah seperti itu sebenarnya orang kalau menjadi orang baik, jangan setengah-setengah. Terus terpengaruh dengan lingkungan. Saya mau jadi orang baik, selesai. Kamu berubah ya? Iya, Alhamdulillah. Saya mau selamat. Oh so alim enggak apa-apa. Mau orang bilang apa terserah. Gak usah pusing. Kalau kita meninggal teman-teman. Semua teman-teman Anda yang ajak Anda. Udahlah gak apa-apa ke diskotik dulu, ke karaoke. Nanti saya yang tanggung dosamu. Itu omong kosong. Nanti kalau kita meninggal. Paling lama dia 5 menit di kuburan. Gak usah Bapak Ibu bilang teman deh. Ini suami istri di sini. Kalau ada yang meninggal. Salah satunya. Biar Anda cinta sama pasangan. Anda paling 5-10 menit di kuburan. 1 jam deh nangis. Saya tanya sini, Anda masih hidup nih. Nanti kalau suami atau istrinya meninggal mau nginap sama-sama. Ya? Ada yang mau nginap gak? Nanti kita mau ikutin soalnya. Saya mau suruh bawa kameramen datang ke sana lihat. Ini betul dia nginap di kuburan. Gak ada. Sunnatullah dia akan pulang. Gak usah bicara suami istri. Ibu-ibu sama anaknya. Kalaupun anaknya meninggal. Pastikan tidak akan nginap kita di kuburan. Kita akan pulang. Ya sudah begitu. Apalagi kalau cuma teman-teman yang ngajak kita maksiat. Omong kosong itu. Tinggalkan aja mereka, ya. Jadi hati-hati sekali. Saran kami, Bapak Ibu tolong kalau ada kesempatan nanti lihat di playlist YouTube kami judulnya Iya, inilah aku sekarang. Itu judul ceramah saya 2 jam lebih saya bicara tablik akbar untuk memberikan motivasi dan menguatkan kejiwaan bagi teman-teman yang punya masa lalu yang kelam. Seakan-akan saya kan dulu sudah terlanjur rusak. Nanti orang juga bilang apa? Jawab iya, ini aku sekarang. Tidak masalah. Memang saya berubah. Memang saya mau jadi lebih baik. Saya mau selamat. Begitu memang. Tidak usah khawatir dengan perkataan orang. Lisan orang, ucapan orang menyakiti kita atau memuji kita hanya sepanjang lidahnya. Gak ada pengaruhnya. Sekarang cuci maki kita. Kamu begini, kamu begini. Apa pengaruhnya? Kecuali Anda masukkan dalam hati. Kalau Anda tidak usah hiraukan, selesai. Ya. Jadi selesai sebenarnya. Tidak ada masalah. Gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan juga ya. Contoh yang lain, Qarun di masa Nabi Musa alaihissalam. Itu Qarun, pengikut Nabi Musa orang miskin tadinya. Lalu dia bilang sama Nabi Musa, wahai Nabiullah, tolong kasih saya, mintain kepada Allah supaya saya dikasih harta. Allah
kasih dia ilmu bisa mengelola emas. Sampai bisa mengelola emas menjadi, dalam Al-Quran digambarkan, dalam surah Al-Qasas itu, kuncinya saja untuk buka gudangnya dipikul oleh banyak laki-laki. Kuncinya, karena kan kunci kecil-kecil. Udah kuncinya saja, bagaimana pintu gudangnya itu, bagaimana emasnya. Makanya kita bilang Indonesia harta karun ya, itu kan dari korun. Harta karun itu harta yang tertimbun kan. Nah, kenapa? Karena dalam Al-Quran digambarkan korun itu ditenggelamkan sama Allah dengan semua hartanya. Dan Allah wahyukan kepada Nabi Musa dan disampaikan kepada Bani Israel itu tidak ada lagi yang bisa, walaupun mereka gali mereka tidak akan dapat. Allah sudah tanam dia sama itunya. Habis selesai. Tadinya dia pakai semua badannya emas, bajunya, kalau dia keluar orang merasa cemburu dengan dia, tapi habis, nggak ada ceritanya. Sisi yang lain teman-teman sekalian, mana Bilal dengan jerietannya? Kita masih dengar waktu dia ditaruh batu panas sama Umayyah bin Khalaf, cuma hitungan detik. Allah datangkan Abu Bakar, tebus dia menjadi bebas, menjadi mulia, bahkan ya para sahabat mengatakan Bilal adalah tuan kami, ya. Walaupun sudah masuk Islam sudah tidak lagi yang namanya mantan budak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi jeritan. Khabbab bin Arad sahabat Nabi, waktu di masanya Umar bin Khattab di Madinah sini Bapak Ibu sekalian, itu pernah Umar bilang, "Hai Khabbab, siksaan apa pada Quraisy kepadamu yang paling sakit?" Khabbab buka bajunya. Di belakangnya ini tulang belakangnya, di sebelahnya ada bolong hitam, warna merah kehitam-hitaman. Itu bolong, dari atas sampai bawah. Umar belum tanya siapa yang sisa, kamu langsung nangis duluan. Umar yang dulu jahat sebelum masuk Islam, benci umat Islam, suka nyiksa-nyiksa. Umar itu katakan waktu sebelum masuk Islam, ini saya sampaikan di serial beliau di Tabligh Akbar di Blok M waktu itu. Jadi Umar itu kalau keluar pagi, Bapak Ibu sekalian, dia siksa umat Islam yang di jalan-jalan di Mekah, dia sampai sore. Bahwa dia bilang sama umat Islam itu, saya berhenti sisa kamu bukan karena kesian ya, saya cuma jenuh, besok saya kembali lagi. Sampai waktu ada satu perempuan sepupunya yang namanya Ummu Abdillah mau melarikan diri ke Ethiopia dan ditunggu oleh orang-orang Islam yang jaga waktu itu Mekah, Umar. Maka orang semua sembunyi-sembunyi takut Umar ini kalau bunuh-bunuh gitu orangnya sebelum masuk Islam. Ummu Abdillah ini tidak sengaja ketemu Umar. Lalu Umar lihat, "Hai Ummu Abdillah, kamu kemana? Kenapa naik gunung? Tidak lihat pintu gerbang Mekah. Naik gunung, turun gunung." Kata Ummu Abdillah, "Kalian ini tidak membiarkan kami ibadah kepada Allah murni di Mekah, tidak lagi mengizinkan kami keluar." Umar mulai berpikir, agama apa ini perempuan ini? Sampai mau menyelamatkan dirinya, naik gunung, turun gunung, ninggalkan Mekah, ninggalkan keluarganya. Dia bilang, "Oke, pergilah, semoga kau selamat." Lalu di tengah jalan, orang-orang pada bilang, "Dari mana Ummu Abdillah?" Kata Ummu Abdillah, "Saya tadi naik gunung, turun gunung supaya selamat dari Umar. Tapi saya turun gunung ketemu Umar." Oh, kata mereka, "Lalu bagaimana kok bisa selamat?" Orang tidak berpikir bisa selamat dari Umar. Umar itu kalau bunuh ya bunuh. Maka Umar malah mengatakan kepada saya, "Semoga kau selamat." Lalu ada yang bilang situ, "Semoga saja Umar dapat hidayah Islam." Umumnya umat Islam situ bilang apa? Umar tidak akan masuk Islam. Sampai unta masuk di lubang jarum. Karena bencinya sama Islam. Tapi waktu hidayah datang berbeda, gitu kan? Luar biasa. Lalu Umar ini, dia bilang, "Hai Khabbab, apa siksaan Quraisy yang paling sakit buat kamu?" Khabbab buka bajunya. Jadi Khabbab di bagian belakang ini bolong dari atas, itu bisa ditaruh telapak tangan, ditarik, lubang. Merah dan hitam. Umar nangis, Umar mengatakan, "Apa yang mereka lakukan?" Kata Khabbab, "Wahai Amir Mu'minin, demi Allah mereka datangkan batu yang sudah dipanaskan, di api, ditaruh di tanah, kaki dan tanganku dipegang, ditarik di atas itu. Bolong." Gitu kan? Jadi begitu luar biasa mereka menyiksa. Tapi setelah masuk Islam, Khabbab tidak pernah rasa lagi itu. Sudah tidak ada lagi. Itu cuma sebuah kenangan kisah saja gitu kan. Hamzah, nanti kita cerita besok di Uhud ya. Di situ lokasi bagaimana Hamzah dimutilasi. Radhiyallahu anhu, dipotong hidungnya. Dan itu tidak lagi mengatakan kenapa saya dibeginikan dan begitukan. Bahkan Nabi SAW bilang, saya diperlihatkan Hamzah bertelekan di depannya di surga. Ya, dan dia adalah pemimpin para syuhada. Jadi semua yang merupakan jeritan itu semua juga hilang sirna ya, hanya dengan hitungan detik saja. Sementara orang-orang justru yang kafir itu merasa tersiksa dan terganggu. Ya seperti itu ya. Sisi yang lain, orang-orang Islam Bapak Ibu sekalian, Anda bukan berarti kalau Anda hijrah, Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang muslim yang sejahtera, lalu Anda tidak bisa kaya, Anda tidak bisa sukses. Enggak, silahkan. Anda bisa punya baju terbaik, mobil terbaik, rumah terbaik, ya Anda bisa punya jabatan tinggi, tidak ada larangan dalam Islam. Ada judul ceramah saya dulu di salah satu kota di Indonesia, Tabligh Akbar, judulnya Jadilah VIP. Itu saya sebutkan dalam bagaimana Islam membolehkan kita mengejar prestasi dunia, tapi tidak cukup, dia juga kejar prestasi terbaik di akhirat.
Ya Islam tidak larang, kecuali kalau Anda menjadi seorang muslim yang baik, tapi Anda tidak boleh makan enak, tidak boleh pakai mobil yang enak, tidak boleh rumah yang bagus, itu mungkin lain. Ini tidak, gitu kan? Ini tidak, kita disuruh, kita dibolehkan. Bahkan kata Nabi SAW, sesungguhnya kebahagiaan itu, arba'un minas sa'ada, 4 hal termasuk kebahagiaan. Lalu beliau sebutkan, mar'atus salihah, istri yang salihah, atau pasangan yang baik. Kemudian al-maskan al-wasi, tempat tinggal yang luas. Kemudian al-markabul hani, ya, transportasi yang nyaman. Kemudian beliau mengatakan yang terakhir al-jarus salih, tetangga yang baik, komunitas yang baik. Biasanya orang tinggal di komplek perumahan, nggak dipikir tetangganya orang-orang baik, orang berkualitas. Itu bagian dari syariat. Wa arba minas syaqa, dan 4 termasuk kesengsaraan, kata Nabi SAW. Berarti dilarang umatnya begitu ya. Yaitu mar'atus su, istri yang buruk, jauh dari agama, atau suami yang buruk. Kemudian baru al-maskanud dayyi, tempat tinggal yang sempit. Wal markabus sayyi, ya, transportasi yang buruk. Wal jarus su, dan tetangga yang buruk. Jadi kita boleh menjadi orang yang berprestasi di dunia. Lalu kenapa enggak menjadi orang muslim yang baik? Gitu kan? Sementara kita boleh menikmati dunia, bukan tidak boleh. Tapi kelebihannya bukan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami yang terbaik di dunia, tapi wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun kita dapat yang terbaik. Lalu apa alasannya Anda tidak menjadi seorang muslim yang baik? Apa masalahnya? Dalam agama Islam, Bapak Ibu sekalian, Anda menjadi orang muslim, ya, dan baik melaksanakan perintah, Anda akan rasakan kenikmatannya. Ibadah itu punya kenikmatan sebagaimana maksiat punya kenikmatan. Kalau ibadah ini, pergi ke Madinah, pergi ke Mekah nanti umur, Anda tidak rasa nikmat, kira-kira Anda masih mau mengerjakannya? Kan tidak mungkin. Duduk sini dengar ceramah, nggak mungkin. Sebagaimana orang kalau ke diskotik, ke karaoke, dia rasa kenikmatan. Tapi 2 kenikmatan tidak bisa ketemu. Mustahil ketemu. Kalau Anda masih buka pintu kenikmatan dosa, pintu kenikmatan pahalanya hilang. Ibadahnya hilang. Kalau Anda buka pintu kenikmatan ibadah, pintu dosanya akan hilang. Nah, ya, ini mungkin maaf kita tutup dengan ini ya. Karena melihat waktu, restoran akan diatur. Tapi saya akan berikan gambaran. Kalau Bapak Ibu misalnya membuka, kita lanjutkan nanti ini sesi 2 di Mekah ya. Kalau Bapak Ibu misalnya, ibu-ibu contoh pakai jilbab nih. Anda sudah pilih jilbab karena ini perintah agama segala macam. Pokoknya saya nggak mau buka deh kecuali di depan mahram saya. Satu waktu ibu lagi duduk di ruang tamu, ada laki-laki nyelonong bukan mahram, kelihatanlah leher atau rambutnya. Kira-kira ibu jengkel nggak? Atau rasa nyesal nggak? Kenapa? Karena ada kenikmatannya. Nah itu ibadah punya kenikmatan. Lawannya buka aurat itu sudah hilang dari ibu. Ya. Sebaliknya kalau orang nikmati maksiat buka auratnya, tutup auratnya hilang. Makanya mereka pakai baju yang kekurangan kain di mana-mana kan banyak. Ya. Celana pendek, rok pendek, nggak malu. Bahkan dia heran, kok itu pakai jilbab nggak panas apa? Nah ini tidak bisa ketemu seperti minyak sama air. Contoh yang lain sholat. Kalau kita sudah kombin azan, saya mau sholat, pokoknya saya nggak mau tahu. Kita nikmatin dan kita kejar keutamannya. Pasti kita tidak mau meninggalkan sholat kan gitu. Ya nggak? Kecuali orang memang cuma setengah-setengah. Tapi kalau orang sudah komitmen mau sholat, pasti dia akan merasa ketinggalan azan aja atau rakaat pertama sudah nyesalnya luar biasa gitu ya.